Ulun apa nggak ada? YouTube ki. Kan dia tentang pesantren dah. Dia kan mamu, boleh kapan bian? Lanjutannya lagi. Dasar ilmu dasar tajwid. Sekama. Halki kan? Masa Jafar? Itu halki, halki kan? Halki. Oh deh, itu. Kamera sekama nggak dilaw ki? Mereka dapat kerja dia mungkin apa? Karena apa? Bahwa lebih baik ditampilkan bahwa pihak bertanggung ini kan dari Sekama. Assalamualaikum semuanya. Bentar ya, ini saya lagi Cek satu dua. lanjut dulu. Saya sehat semuanya, sehat sehat. Oh, siap siap siap. Oke oke. Ayo nyanyi yang mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Pak. Kang Ujang, Kang Cuk, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu dua. Mulai. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Larangan, yang saya hormati seluruh staf KUA Kecamatan Larangan serta seluruh teman-teman penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Larangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bertemu kembali dalam acara live pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitalafun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, kali ini bertemu lagi dengan saya Abdul Raub. Saya selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Larangan yang pada minggu lalu sudah menjelaskan tentang tentang hukum nun sukun dan tanwin,
di mana ada 5 macam yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya. Ada diantaranya itu ada idhar halki, kemudian ada idgham bi gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah, kemudian ada iklab, dan yang terakhir itu ada ikhfa. Pada minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa sih idhar halki itu, kemudian beserta contohnya itu seperti apa, dan juga saya sudah memberikan penjelasan tentang idhar halki. Kemudian idgham bi gunnah juga saya sudah menjelaskan. Serta tak lupa pula juga sudah memberikan contoh dari idgham bi gunnah. Baik para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan belajar tentang idgham bila gunnah, kemudian iklab, kemudian ikhfa. Apa sih idgham bila gunnah itu? Mungkin dari para hadirin ada yang sudah memahami apa sih idgham bila gunnah itu? Idgham itu mempunyai arti idgham memasukkan atau mentasydidkan, itu idgham. Kemudian bila gunnahnya itu artinya apa? Artinya bila gunnah itu tidak mendengungkan, dengan tidak mendengung. Seperti itu. Hukum bacaan disebut idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf lam dan ra. Perlu diketahui bahwa hukum bacaan idgham bila gunnah itu bisa dikatakan idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Cara membacanya gimana? Cara membacanya saya beri contoh jika ada nun sukun bertemu dengan lam. Contohnya walakin la ya'lamun, bukan dibaca walakin la ya'lamun. Ini seperti dijelaskan tadi, bila gunnahnya itu mendengung, tidak mendengung, kemudian idghamnya apa? Mentasydidkan. Nun sukun bertemu dengan lam. Walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Itu contoh dari apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Kemudian contohnya lagi nun sukun bertemu dengan huruf ra. Mir rabbihim. Kenapa dibaca idgham bila gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ra. Kemudian saya beri contoh yang tanwin gimana? Pada tanwin bertemu dengan lam. Rizqan lakum, bukan dibaca rizqon lakum, tapi dibaca rizqan lakum. Kemudian contoh selanjutnya apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Taubatar rahima, tawwabar rahima, tawwabar rahima. Ini alasannya apa? Tanwin bertemu dengan huruf ra. Apabila kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam. Dhulumatil la yubsirun. Dhulumatil la, bukan dibaca dhulumatin la. Dhulumatil la. Ini cara membacanya. Kemudian apabila ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf ra, cara bacanya gimana? Ini contohnya. Samaratir rizqa, bukan dibaca samaratin rizqa. Tapi ini sesuai definisi tadi, idgham itu artinya mentasydidkan atau memasukkan. Samaratir rizqa, kasrah tanwinnya dimasukkan ke ra-nya itu. Kemudian ada dhamma tanwin bertemu dengan huruf lam. Khairul lakum,
jangan dibaca khairun lakum, tapi dibaca khairul lakum. Itu merupakan contoh dari hukum bacaan idgham bilaunah. Perlu saya ingatkan kembali bahwa hukum bacaan idgham bilaunah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang dua itu, ada huruf lam dan huruf ra, seperti itu. Mungkin para hadirin ada yang ditanyakan untuk materi idgham bilaunahnya, bisa lanjut ke komentar ya. Baik hadirin yang saya hormati, kita lanjut pada hukum bacaan iklab. Mungkin para hadirin ada yang tahu iklab itu artinya apa? Iklab itu artinya menukar atau mengganti. Iklab itu perlu diketahui, iklab itu artinya menukar atau mengganti. Terus hukum bacaan disebut iklab itu bagaimana? Hukum bacaan disebut iklab itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini huruf iklab. Ada huruf ba ini. Ada satu ya untuk huruf iklab. Hukum bacaan iklab ini. Cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf nun atau tanwin menjadi suara mim dengan menerapkan dua bibir serta mendengung. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, mim ba'di ma, artinya seperti yang saya jelaskan tadi, saya sampaikan tadi, merapatkan dua bibirnya serta mendengung. Cara membacanya mim ba'di ma, bukan dibaca min ba'di ma, tapi dibaca mim ba'di ma. Bibirnya dirapatkan serta mendengung seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Abadam bima, abadam bima. Ini fathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Abadam bima. Cara membacanya seperti itu. Dua bibirnya itu dirapatkan serta didengungkan. Bukan kalau semisal cara bacanya bibirnya tidak dirapatkan ya enggak bisa. Baik, contoh selanjutnya adalah kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara contohnya gimana? Seperti ini. Ayatim bayyinatin, ayatim bayyinatin. Kenapa dibaca hukum bacaan iklab? Karena kasrah tanwin atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba. Ayatim bayyinatin. Kemudian contohnya lagi dhamma tanwin bertemu dengan huruf ba. Basirum bima ya'malun. Basirum bima ya'malun. Kenapa dibaca hukum bacaan iklab? Karena alasannya tanwin atau dhamma tanwin ini bertemu dengan huruf ba. Ini mungkin para hadirin atau teman-teman sekalian bisa memahami iklab itu apa. Jadi saya ingatkan kembali, iklab itu artinya menukar atau mengganti. Ya, menukar atau mengganti. Menggantinya apa? Nah, ini. Artinya dalam cara membacanya itu dengan menyuarakan huruf nun atau tanwinnya itu menjadi huruf mim. Saya tegaskan lagi ya. Huruf nun atau tanwinnya itu menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung seperti itu. Kemudian
Kalau sudah memahami atau tidak paham silakan pertanyaannya langsung di komentar ya. Kita lanjut pada ikhfa. Kalau semisal penjelasannya saya ini terlalu cepat, silakan juga bantu ditaruh di kolom komentar. Kita lanjut ke ikhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan ikhfa itu apa? Mungkin teman-teman ada yang sudah paham ataupun ada yang lupa. Mari kita ngaji bersama atau belajar bersama. Ikhfa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Saya ulangi lagi. Ikhfa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Ya, menyamarkan atau menyembunyikan. Kemudian hukum bacaan disebut ikhfa itu gimana hukum bacaannya? Nah, ini. Hukum bacaan disebut ikhfa itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf halqi ya. Selain huruf halqi. Huruf-huruf idgham bi gunnah. Huruf-huruf idgham bi gunnah dan huruf-huruf iqlab. Artinya selain dari huruf-huruf itu ya, itu dibaca ikhfa. Mungkin teman-teman ada yang lupa atau gimana, kita belajar bersama ya. Kemudian cara membacanya, ini cara membaca ikhfa itu gimana? Suara nun sukun maupun tanwin itu masih terdengar tetapi samar. Mungkin teman-teman mengerti yang dinamakan samar itu seperti apa. Cara membacanya itu ya, suara nunnya itu maupun tanwinnya itu masih tetap terdengar tetapi samar antara idhar dan idgham. Lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya berbunyi seperti eng jika bertemu dengan huruf za, do, fa, qaf, kaf. Ya. Bunyinya seperti eng. Itu. Kemudian mirip suara jika bertemu dengan huruf tha, dzal, sin, shin. Ya. Ada kalanya seperti yang mirip suara jika bertemu dengan huruf jim. Dan ada kalanya juga berbunyi huruf nun jika bertemu dengan huruf ada ta, dal, dha dan to. Mungkin teman-teman sudah memahami bahwa huruf ikhfa itu apa saja. Nah, mari kita ingat kembali bersama-sama. Huruf ikhfa itu ada huruf ta, sa, jim, dal, dzal. Kemudian ada za, ada sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu huruf ikhfa. Langsung saja mungkin teman-teman penasaran, mari kita langsung ke contoh ya. Ini. Saya kasih contoh, ada nun sukun itu bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya gimana ya? Ini contohnya. Antas alu, ini. Antas alu. Ada kalanya tetap berbunyi huruf nun. Antas alu, ini. Kemudian ada contoh lagi, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Contohnya gimana? Min samarihi. Ada mirip suara min
Gitu ya. Kemudian apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf jim, ya, bunyinya itu pas kita rasakan itu aja. Rasanya gimana? Mirip suara min enju, enju, min ju'in, min ju'in. Cara bacanya ya kalau teman-teman ada yang lupa maupun yang masih ingat, ya enak lah kalau kita membacanya itu dengan makharijul huruf yang betul dan cara membacanya sesuai dengan aturannya itu. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Cara bacanya gimana? Kalau dengan huruf dal, indallah, indallah. Nah, ini ya. Artinya saya ingatkan kembali, ikhfa itu menyamarkan atau menyembunyikan. Indallah. Kemudian contoh selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf dzal. Wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati. Sesuai apa yang saya sampaikan tadi, ada mirip suaranya wa min gitu. Ya, ini hukum bacaan ikhfa. Kemudian ada contoh lagi apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf za. Anzalna, anzalna, kan ada itunya. Mirip suara anzalna ilaika, anzalna, anzalna. Kemudian apabila ada, ini contohnya lagi, nun sukun bertemu dengan huruf sin, ya. Man safiha, man safiha. Kenapa tidak dibaca idhar atau dibaca iklab? Karena ini huruf sinnya itu adalah huruf ikhfa. Kemudian ada juga contohnya nun mati bertemu dengan huruf shin. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Min sya'airillah, min sya'airillah, min sya'airillah. Ini contoh dari alasannya kenapa kok dibaca huruf ikhfa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf shin. Kemudian contoh lagi nun sukun bertemu dengan huruf shad. Ini contohnya. Mari kita ketika saya memberikan contoh, kalau bisa sambil ikuti ya. Walahum yunsarun, walahum yunsarun. Ini ya, nun sukun bertemu dengan huruf shad. Ini hukum bacanya dibaca apa? Ini dibaca ikhfa. Kemudian contoh selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf dha. Gimana cara bacanya? Mamdudin, ya, mamdudin. Ini mungkin teman-teman sudah memahami cara bacanya gimana. Misal ada pertanyaan silahkan langsung ke kolom komentar yang sudah disediakan langsung ya di live ini ya. Kemudian apakah masih belum memahami ataupun sudah jelas? Itu adalah hukum bacaan ikhfa. Baik, kita sudah belajar dari kemarin itu hukum bacaan, hukum nun sukun ataupun
hukum nun sukun dan tanwin. Ada yang pertama itu sudah saya jelaskan. Ada hukum bacaan idhar halki, kemudian ada idgham bi gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah, kemudian yang keempat ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa. Yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah dari kemarin itu mulai dari idhar halki kemudian sampai ikhfa. Semoga pada pertemuan kali ini bermanfaat dan kita doakan bersama-sama semoga kajian kali ini bermanfaat serta bisa berlanjut ya sampai kapanpun, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Mungkin akan dilanjut oleh pemateri lain. Untuk materi tajwidnya kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Akhiran dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.